Masih ingat nggak jargonnya Goodpreneurs? Kita coba ya. Kalau saya bilang Goodpreneurs, jawabannya good to grow. Bisa ya? Bersama-sama ya dengan semangat ya. Oke, kita coba. Goodpreneurs. Goodpreneurs. Wes mantap banget. Nah, kopi gak harus good day, biskuit gak harus good time, tapi orang yang ingin terus maju, ya pasti goodpreneurs lah, slebel. Wih, di mana lagi coba? Di mana lagi coba kita tuh bisa sharing ilmu secara cuma-cuma, padahal ilmunya ini mahal banget di tempat senyaman ini kalau enggak di Goodpreneurs by tim Surabaya 45. Tepuk tangan dulu dong buat tim Surabaya 45. Woi. Ini dari tadi saya ngomong kayak gini, saya belum perkenalan ya. Nah, perkenalan dulu dong ya. Nama saya Maila, saya anak baru di sini. Bisa dilihat dari kostum saya udah kayak anak baru banget ya. Udah kayak mau ospeknya. Ya. Oke, karena saya sudah perkenalan, mungkin kita bisa perkenalan ke peserta ya. Nggih. Wah. Saya harus banyak belajar nih dari kakaknya. Kakaknya namanya siapa nih, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rizky. Oke. Dari Dari- Jember saja. Dari Jember, oke. Tadi kesini sendirian, nggih Mas? Sendirian. Sendirian. Kira-kira hari ini sudah, oh masih jomblo, nggih. Kalau di luar jomblo. Oh kalau di luar jomblo, nggih. Kalau di rumah sudah beranak satu. Oke. Tapi insya Allah semangatnya seperti jomblo-jomblo lainnya ya Mas. Masya Allah. Kita harus terus Masya semangat Allah. Mas, Lebih lebih semangat dong. malahan. Aduh, seru. Oke. YouTuber. Oh nggih. Nama channelnya apa Mas Rizky? Nama channelnya apa ya? Rumah Durian. Rumah Durian, jangan lupa di Rumah Durian subscribe ya Jember. guys. Kita dukung Mas Rizky ini. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Bisa di selanjutnya perkenalkan namanya siapa nih Mas? Nama saya Faisal Faisal. Mas Faisal dari mana nggih? dari Bondowoso. Oh, dari Bondowoso jauh-jauh ke sini nggih Mas. iya. Berangkat jam berapa tadi Mas? Udah gak ada keretanya. Aduh. Udah jadi. Dari jam berapa tadi Mas berangkatnya Mas? Sebenarnya dari kemarin udah di Jember. sih. Oh udah di Jember, nggih. Mantap banget ya hari ini pagi-pagi ke sini. Oke. Oke. Makasih nggih Mas. Iya. Bisa lanjut ke kakak selanjutnya ini. Kakaknya baru nggih sama kak kita juga baru, saya juga baru. Nama kakaknya siapa ini? Lili, Kak Lili. Kak Lili dari mana? Jember. Dari Jember, nggih. Iya, kakak sekarang lagi membangun bisnis apa ya? Sebenarnya sih aku baru mulai sih, soalnya Oke. pertama nih buat kue. Ya. Nah, cuma berapa hari ini kan sejak mamaku udah ada, barusan meninggal. Ya. Sekarang lebih ke reseller, soalnya ada yang bantu gitu. Jadi Oh, masih baru belajar gitu. Oke kak, kakak betul banget datang ke sini karena kita ada materi yang sangat-sangat bagus buat pemula nanti akan disampaikan oleh Pak Julianto. Selamat menikmati ya kak. Oke, selanjutnya kak, ini kita masuk ke acara perkenalan. Maaf ya kak, baru datang langsung disuruh. Maaf telat ini. Oh gak apa-apa kak. Kakak namanya siapa kak? Saya Aji Kak Aji. Aji. Kak Aji dari mana nih kak? di Muktisari, Tegal Besar. Muktisari Tegal Besar. Oke kak. Kakaknya bangun bisnis apa sekarang nih kak kalau boleh tahu? Lembaga kursus pelatihan. Lembaga Mengemudi tapi. Pengemudi, Iya. oh nggih, nanti bisa kita pelajari bagaimana cara mengetahui SOP yang baik nggih kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada materi, lalu tanya jawab, dan yang terakhir penutup dan foto bersama. Memasuki acara yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Samsul Bahri. Kepada yang terhormat saya persilahkan. Sambutan nih ini. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wih, luar biasa nih ya.
Terima kasih ya udah datang ya, sudah mau belajar. Serius kita seneng banget kalau lihat teman-teman itu semangatnya belajar ya, karena ya balik lagi ya yang selalu kita sampaikan bahwa ya omset atau perkembangan bisnis kita selalu inline dengan semangat kita belajar. Kalau berhenti belajar berarti ya udah mentok di situ. Bahkan kekejar sama kompetitor ya kalau kita udah nggak belajar. Jadi terima kasih ya udah datang juga dari tim lebih berkah ya, Masya Allah, jazakallah khair sudah datang. Tuh tangan ini apa sih lebih berkah ini, YouTube atau TV? Saya panggil satu dulu, panggil siapa? Ayo siapa? Mas Tosa udah ada atau Mas Anu aja? Jul, ini Jul. Ayo Mas Jul, sedikit jelaskan dulu brandnya ini. Sebenarnya apa ini sebenarnya, banyak sekali. Kayak kita lagi masuk di SCTV ini. Silakan kesini dulu Mas. Ayo jadi sini aja Mas. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Contoh kita bisa nanti kolaborasi kan. Iya, soalnya di sini banyak orang-orang digital nih sekalian kan. Yoi, ada YouTuber, ada brand developer ya. Silakan dijelasin dikit dulu tentang brand lebih berkah ini. Jadi brand lebih berkah ini bervisi atau bertujuan membuat atau menginspirasi teman-teman untuk hidup menjadi lebih berkah lagi, Mas. Jadi sebelumnya ngerasa bahwa pendapatan atau income yang enggak berkah, kita nyari gimana sesuai syariat sehingga lebih berkah kayak gitu. Makanya belajarnya dari Mas guru. Luar biasa. Suhu saya. Siap. Apanya? Oh, bisnis lain sendiri apa nih? Kalau bisnis utamanya memang video wedding ya, Mas. WO. Enggak, videographer wedding. Wis, bukan WO. Kenapa enggak sekalian? Kan produk turunannya tuh. Kan ada. Soalnya memang basically bukan di orang yang memanage itu ya Mas ya, tapi lebih ke seni. Oh, jadi keren banget, Masya Allah. Pra-wedding apa? Awalnya dulu gitu Mas. Awalnya gitu dulu. Setelah kenal Mas Jo. Kenal Mas Jo. Makin ditekunin pra-weddingnya. Akhirnya nerimanya hanya wedding, tapi ya kita juga membatasi diri lah. Wah, soalnya gimana caranya sesuai syariat kayak gitu. Terus akhirnya kita berniat untuk benar-benar full time untuk kajian dan lain sebagainya. Hal-hal yang memberi inspirasi seperti ini sehingga kita muncullah lebih berkah itu tadi, Mas. Siap. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Zul, Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah baiknya ya. Amin. Insya Allah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sedikit saya spill ya, SOP. Kenapa? Anyway, inilah sebenarnya kan banyak UMKM bingung ya. Kenapa saya nggak bisa naik kelas ini, nggak bisa scaling up? Ini jawabannya di depan mata nih sekarang. SOP. Bahkan semua korporasi yang tidak bisa capai target atau setengah mati capai targetnya, itu masalahnya yang paling inti sebenarnya di sini. SOP-nya nggak jelas. Padahal SOP itu dirancang untuk memudahkan kita bekerja dan mencapai target yang kita ingin tembus. Jadi SOP itu penting banget. SOP itu end to end ya. Bagaimana kita maksimalisasi 4 pilar dari bisnis kita, mulai dari marketing, operation, SDM, finance ya. Kenapa banyak sekarang kacau ya dari UMKM? Karena mereka mungkin hanya fokus di salah satunya. Mungkin cuma fokus di marketingnya, dia lupain SOP, produksinya dan seterusnya. Jadi harapannya dengan kita belajar di sini bisa mengkalibrasi semua itu. Ya, jadi terima kasih teman-teman untuk mau datang belajar di sini ya. Semangat belajar, jangan lupa mencatat dan jangan lupa dipraktekkan. Ya, insya Allah kita akan terus belajar di tiap bulan di pekan ketiga di hari Sabtu ya, untuk membagikan apa-apa yang kita sudah pahami dari pengalaman beberapa tahun ya. Kalau Mas Jo ini alhamdulillah sudah 20 tahun ya di bisnis. Kalau saya 16 tahun di korporasi ya, korporasi di bidang marketing. Jadi semoga apa yang kita pahami bisa menjadi faedah tersendiri untuk teman-teman sehingga bisa diimplementasi di bisnisnya masing-masing, sehingga bisa mencapai visi kita bersama, yaitu good to grow ya, kelayakan untuk tumbuh lebih baik bersama. Seperti itu, oke? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama saya. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Maila, admin magang saya. Silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Samsul, terima kasih banyak. Sebelum kita masuk ke materi, kita kayaknya harus pemanasan dulu deh. Kita membakar semangat kita dengan games-gamesnya, oke? Pasti udah pernah tahu semuanya ya, kalau saya bilang tepuk 1, itu artinya
tepuk 1 kali. Kalau tepuk 2 itu artinya tepuk 2 kali. Kalau tepuk dia, kita tepuk dia bareng-bareng ya. Enggak deh, bercanda. Bercanda ya Mas Panjul ya. Oke. Kalau saya bilang tepuk 3 itu artinya tepuk 3 kali. Kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, kalau saya bilang 1 aja itu berarti nggak boleh tepuk sama sekali ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang 1, jangan tepuk. Nanti kalau salah kita panggil ke depan dan kita kasih hukuman. Hadiah. Oke, kita coba lagi. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, 3. Aduh, aduh. Oke, kita coba lagi ya, gak apa-apa ya Pak. Gak apa-apa Pak. Kita coba lagi. Artinya yang lain udah mulai fokus nih ya, kita coba lagi. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 3. Aduh Bapak. Oke. Oh, bisa maju ke depan Kak. Oke. Tapi hukumannya nggak memberatkan kok Kak. Kakak bisa menceritakan gimana awal mula membangun bisnisnya kepada kita semua. Bisa sharing-sharing nih Kak. Cerita semua ini. Secara singkat aja Kak, Bisa. secara singkat. Oh, iya. Atau ada PowerPoint-nya bisa saya. Jadi sesi ceritanya saya nanti. Jadi Iya. Ya Iya. singkat aja sih ya. Ya. Jadi apa? Awal mula saya membuat bisnis kursus mengemudi itu berawal dari saya bisnis rental mobil dulu. Oke. Nah, karena mobilnya sering hilang, terus iya seriusan. Oke. Jadi saya memulai bisnis rental itu 2013 sampai 2017. Oke. Selama saya membuka itu kurang lebih 30 unit hilang. 30 unit. Iya, beneran. Waduh. Tapi alhamdulillah semuanya ketemu. Oh, ketemu. Iya. Oke. Jadi karena pengalaman itu, akhirnya kita tutup rental, nyari usaha yang lebih minim resiko. Jadi ya Iya. kursus mengemudi. Oke. Jadi awalnya itu rental dulu di daerah Jember. Di Jember. Ha-ha. Lalu ada kejadian 30 Kejadian mobil sering itu. hilang, kecelakaan. Pernah nyemplung sungai di Bondoyudo pernah. Waduh, masuk koran itu Iya kayaknya. beneran, masuk Kompas Waduh. TV. Oh. Iya, setelah itu kita tutup, akhirnya nyari usaha yang lebih minim resiko. Oke. Tapi emang hobi saya di otomotif, jadi tetap di apa? Oh, jadi sejalur nggih Kak dengan Dengan inilah hobinya. hobi, ha. Oke. Masya Allah. Oke, terima kasih Kakak Terima telah kasih. menceritakan secara singkat. Oke. Selamat datang kepada Kakak David nggih. David Noah. Waduh. Oke. Selanjutnya saya punya satu pertanyaan teka-teki yang bisa jawab saya akan dapat hadiah. Ini games kedua. Nanti yang bisa tinggal angkat tangan dan tinggal jawab. Kalau jawabannya benar kita kasih hadiah. Umur ibu 3 kali umur ayah. Salah. Udah dari awal. Umur ibu 3 kali umur kakak. Umur ayah 3 tahun lebih tua dari ibu. Umur adik 2 tahun lebih muda dari kakak. Umur adik sekarang 8 tahun. Berapakah umur ayah? Ayo. Salah Kak. Karena jawabannya nggak tahu. Karena umur orang nggak ada yang tahu. Mohon maaf ya Kak. Mungkin umur orang nggak ada yang tahu Kak. Mohon maaf ya, next time dicoba lagi. Nanti saya punya permainan lagi. Kalau bener dapat hadiah ya. Oke. Nah, ada beberapa pemberitahuan sebelum kita sampai ke materi. Di atas meja itu ada selembaran dari Goodder Soft Technology Expert. Kenapa UKM harus punya website? Itu bisa dibaca karena itu akan sangat-sangat bermanfaat ya. Dan nah, ownernya ada di belakang itu, Mas Aldo. Selamat pagi.
Wah, ada makanannya juga nih Kak. Mantap banget. Di mana lagi kalau bukan di Goodpreneurs ya. Selamat pagi Mas Aldo. Oh. Aldo Tahir nggih. Oke, ini tentang apa nih Kak kalau boleh tahu Kak, bisa dijelaskan secara singkat aja. Wah, terima kasih banyak ya untuk waktu dan kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Goodersoft ini kami hari ini memang sebenarnya fokus mau ngasih gratis saja untuk makanan Masya terminal di Allah. sini gitu kan. Terus ini nggak promosi sama sekali ya Mbak Iya, ya. iya. Jadi coba saya Betul. Jadi saya melihat kok UMKM ini sebenarnya butuh banget atas kebutuhan digital kan gitu. Sekarang Tokopedia juga aturannya juga mulai ketat, Shopee juga udah mulai ketat kan gitu. Kita juga digempur sama Project S dari TikTok kan gitu kan. Nah, kita gimana dalam membentengi arus digital ini, kita punya kerajaan sendiri gitu loh dengan punya website sendiri. Nah, kebetulan Goodersoft ini memang fokusnya ke UMKM. Kita timnya ada programmer, ada tax consultant, ada business consultant. Jadi intinya ini bukan hanya sekedar website. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu kita akan mampir ke bisnisnya bapak-bapak, ibu-ibu untuk apa ya, ngasih solusi-solusi yang teknis lah untuk ke bisnisnya biar lebih berkembang. Jadi dengan adanya website ini bukan mengeluarkan uang rugi, tapi ini sebuah investasi yang bagus gitu loh untuk perkembangan bisnisnya. Oke, mantap banget. Terima kasih Kak. Terima kasih Mbak. Bisa dibaca semuanya ya di atas meja ini udah ada. Amit nggih Pak? Oke, selanjutnya kita masuk ke acara intinya yaitu materi tentang SOP. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit sama Pak Samsul Bahri tentang SOP. Apa itu SOP? SOP adalah makanan hangat yang terbuat dari wortel, kentang, buncit. Oh, SOP ayam ternyata, maaf ya. Salah. SOP, enggak, ini tentang SOP dalam lingkup bisnis ya, yang seperti dijelaskan oleh Pak Samsul tadi. Nah, nanti kita akan siapkan 3 pertanyaan dari materi Pak Jo. Kalau misalnya kakak-kakak bisa menebak akan dapat hadiah, dan juga jangan lupa di-share ke sosial media. Nanti kalau dengan tag kita nanti dipilih secara acak dapat hadiah juga. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung saja kepada materinya, kepada Bapak Julianto Ariwibowo, saya persilakan. Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali. Pasti teman-teman senang ya? Apa saya aja yang senang, teman-teman nggak senang? Karena bahasanya lumayan ini ya, challenging ini. Nggak boleh bilang susah, rumit, yang negatif-negatif, tapi kita bahasan yang pakai kata-kata yang menantang gitu, challenging. Salam kenal buat semuanya yang baru hadir, mungkin ya beberapa teman-teman baru kenal. Di sinilah Goodpreneur kita biasa kumpul ya. Ini sudah kontrak seumur hidup di sini. Ya, Pak Der dibeli ya tempatnya. Kalau Pak Der pindah, kita ikut pindahin nanti ya. Mudah-mudahan bisa ikut meramaikan juga usaha Pak Der itu, beliaunya ownernya itu sepasang, Masya Allah. Hari ini gratis ya semua? Enggak ada dalam kesepakatan gitu ya. Jadi teman-teman silakan, yang gratis cuman ini air minumnya. Yang lainnya menunya bisa dicoba diborong. Okay. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya, baik diri kita maupun bisnis kita ya. Karena ya kita harus menemukan ya alasan kenapa bisnis kita itu harus tetap ada bahkan terus membesar. Karena kalau kita nggak punya alasan itu, mungkin bulan depan kita udah jenuh jadi pebisnis ya. Ternyata apalagi dapat materi ini ya. Ternyata materinya lumayan bikin ini ya, harus berpikir lebih dalam lagi. Saya harap teman-teman sudah sarapan ya. Sudah sarapan? Mas Aldo, sarapan sudah siap? Oh iya beneran ya. Ini luar biasa, hari ini nih luar biasa, lebih berkah ini, tiba-tiba ngabarin mau bikin live. Mungkin linknya bisa di-share ya. Ada jadi live ini, Mas. Oh gitu, oke. Oke, berarti
sudah dipersiapkan, teman-teman yang nggak bisa hadir bisa ngikutin acara ini. Karena memang dari dulu dipertanyakan ya, apakah ada rekamannya gitu, karena kita belum proper di dokumentasi dan sebagainya ini. Alhamdulillah lebih berkah bisa jadi partner. Mudah-mudahan tiap bulan bisa ikut meramaikan ya. Juga Mas Aldo ini jamuannya selain Pak Der, udah banyak sekali yang teman-teman bisa support. Mbak Melia ini juga luar biasa ini, MC magang dari UNED PSTF ya. Jadi potensi-potensi luar biasa bisa hadir di sini, kita belajar bareng. Oke teman-teman semuanya, sebelum masuk di materi, ada yang tahu kepanjangan SOP? Yang tadi kan ini yang salah tadi ya, berkuah. Iya, saya nyari di Google itu memang shop perusahaan, munculnya sayur shop gitu ya. Gitu. Saya cari gambar-gambar yang bisa ditaruh di materi itu, ternyata sepanjang itu. Silakan, siapa yang bisa jawab? SOP apa nih kepanjangannya? Standar operasional prosedur ya. Tapi sebenarnya tahu maksudnya ya. Sering kan kita dengar SOP yang dimaksud adalah bagaimana kita punya standar dalam usaha kita sehingga nantinya proses itu membuat hasilnya menjadi terstandar gitu, menjadi sama. Alhamdulillah kebetulan saya belajar di materi ini 6 bulan di Human Plus. Human Plus itu punya Pak Armala ya di Kuningan sana, Jawa Barat. Sering bikin workshop-workshop yang berkaitan dengan seperti ini karena beliaunya juga seorang expert di produktivitas gitu ya. Kayak gini-gini yang saya dapatkan sebenarnya sangat-sangat detail gitu ya. Saya rasa teman-teman paling nggak nyambung. Saya aja 6 bulan itu hampir putus asa dan nggak dapat apapun gitu. 6 bulan itu saya ikutin online dan offline. Jadi memang 2 kali offline harus datang ke Kuningan Jawa Barat, 4 kali online ya lewat Zoom. Bayangin materi berat lewat Zoom, terus tugasnya juga lumayan berat. Nah, alhamdulillah di bulan ke-7-nya saya baru dapat insight-nya, karena gini ya, kadang materi maupun dari saya ini misalkan ya, atau dari Mas Samsul biasanya yang didapat itu belum nyambung dengan kita di kondisi saat sekarang ini. Tapi siapa tahu terus kita berproses untuk belajar sehingga menemukan penyesuaian yang pas dengan bisnis kita. Teman-teman sendiri yang paling tahu kan usahanya itu seperti apa, dalamannya, kendalanya apa, besarnya seperti apa, omsetnya berapa, teman-teman sendiri yang bisa lebih tahu. Dan silakan nanti dari materi ini pun teman-teman bisa peras lagi menjadi sari ilmu yang bisa lebih mudah diterapkan di usahanya masing-masing, dipersilakan dan bisa menyampaikan apa yang didapat dari materi-materi ini di grup kita ya. Bagi yang belum masuk di grup nanti bisa meninggalkan WA-nya di admin Mas Rizky, mungkin Mas Rizky ya. Bisa diajak gabung di grup, bisa aktif di sana dan kita share perkembangan Goodpreneur di situ gitu. Oke Mbak Mei, panggilnya Mei apa? Lah. Mail ya, kalau di kantor displesetin jadi Mail. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang apa masalah terbesar, prinsip Pareto, 5 whys dan mulai merancang SOP gitu. Jadi 4 bagian aja, slide-nya nggak banyak ya. Saya suka slide-nya nggak terlalu banyak karena bikin slide juga capek ya. Slide-nya nggak usah banyak-banyak, kita nanti praktek juga ya, kita ada prakteknya juga. Pas nanti berpasang-pasangan, jadi 2-2 gitu, nanti biar langsung bisa praktek. Oke. Nah, ini nih kita pusing nggak sih sebenarnya bisnis tuh? Pusing ya? Pusing, mantap. Ya, karena biasanya apa yang dipusing ini? Nah, ada yang omset menurun, harga bahan baku naik, pelanggan hilang, kas menipis. Ya. Kita bingung diselesaikan yang mana dulu. Pernah mengalami posisi semacam itu ya? Pernah, sering. Sering ya. Saya pun juga ngalaminya gitu ya. Bagaimana banyak masalah yang ada di usaha kita dan kita juga bingung mau mana dulu yang mau diselesaikan gitu. Nah ini caranya, ini Gus Antosa ini baru datang, ini termasuk
bagian dari solusi ya. Kita ngomong masalah, beliaunya datang berarti itu sebuah solusi buat kita semua. Ya, ini nanti juga boleh perkenalan. Belum Mbak Mei, belum. Nah, ya. Jadi ada yang juga mungkin saya nggak ada masalah tuh. Jangan lupa ya, tidak ada masalah adalah sebuah masalah ya. Kalau bisnis nggak ada masalah itu berarti saya curiga ini nggak diurusin bisnisnya, ini dilungkas ditutup. Oke. Next Mbak Mei. Nah, stop. Oke, masih bingung menentukan masalah mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Ini saya punya tipsnya dan ini cukup bekerja dengan baik di Surabaya 45 karena makin ini ya berjalannya usaha kita, harusnya masalah itu semakin berubah ya. Kalau masalahnya itu aja, nah ini yang perlu kita selesaikan biar masalahnya berubah. Jadi jangan berpikir masalah akan selesai dan nggak ada masalah. Berarti kalau nggak ada masalah, berarti punya masalah gitu ya. Bagaimana kita harus mencari tahu masalah apa yang perlu kita selesaikan lebih dahulu? Next Mbak. Nah, gunakan prinsip Pareto. Nah ini agak apa ini? Ada yang baru dengar Pareto hari ini? Ngaku aja, nggak apa-apa. Bangan parenting sama Pareto sama enggak ya? Nah, gitu ya. Pareto. Ada yang sudah tahu berarti satu semua nih. Ayo saya tanya, apa Pareto coba? Iya Pak Der. Wah, itu ngacung. Tutup mulut. Ini kan berarti takut keceplosan, berarti mau ngomong sebenarnya. Apa Pak Der Pareto? Sama nggak pengen di sini tadi syuting kita ini. Bagi hasil berarti. bukan. Iya betul. 28. Apa Mas? 20-nya apa? 80-nya apa? Bisa tolong Mas. Apa? Enggak Mas Der. Biar masuk frame sama. Cik, setahu saya gitu ya, yang pernah saya ikuti seminarnya Pareto yang diberikan itu dulu itu terkait kinerja, di mana melakukan 20% pekerjaan untuk dapetin 80%, atau pada saat itu konteksnya misal nih kita bikin eventnya itu dikasih waktu 1 bulan. Biasanya kalau males-malesan justru mendekati event baru marketingnya jor-joran. Nah, tapi kalau pakai Pareto, pakai hukum Pareto, kita ngerjainnya di awal-awal ngejos, nanti baru dapatnya banyak, kayak gitu sih, 20-80. Terus ada juga seminar yang menyampaikan Pareto itu kerjanya 20, hasilnya dapat 80%. Caranya gimana? Harus libatkan Allah, nah gitu sih. Iya, mantap. Gak keliru saya tanya ini ya. Ustadz, terima kasih Ustadz Deris. Beri aplaus dulu buat Ustadz Deris. Ya, gak salah ya. Jadi memang betul 80, 20, 80. Jadi kita mungkin selama ini berpikir bagaimana mencapai keseluruhan ya. Tapi sebenarnya 20% usaha kita, effort kita itu menghasilkan 80%. Ini kurang lebih ya. Karena beberapa saya cari kalau di omset kita, di bisnis kita sendiri sudah ketahuan gitu. Saya pengen nyoba kemarin tuh, kebetulan bantu usaha juga di yayasan gitu. Benar, kurang lebih, bahkan ada yang sampai kurang, nggak sampai 20% itu menghasilkan 80%. Ini bisa kemana aja ya? Tadi dicontohkan Mas Deris itu di marketing, di coba produk kita misalkan ya, dari semua produk macam-macam, Mas Rizky nih misalkan duriannya, ini pebisnis durian ya, macamnya banyak itu. Dari yang paling menunjang 80% omset, saya rasa nggak sampai, kurang lebihnya 20% aja jenisnya.
Jadi jenis durian mana yang paling menghasilkan omset keseluruhan 80% itu biasanya dikit gitu. Nggak semuanya merata gitu. Nggak, ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di bisnisnya, di usahanya seperti itu. Nah, inilah kita akhirnya nantinya akan belajar dan berusaha terus mencari apa sih sebenarnya yang mempengaruhi 80% omset kita. Kegiatannya nggak sampai 20% istilahnya. Seringnya kita sibuk di sini nih, ya. Di sini nih sibuk untuk yang ini ternyata nyampe untuk menghasilkan omset, untuk mencapai sebuah pertumbuhan, itu ngefeknya cuman 20% gitu. Oh silakan. Siapa? Yang Pareto, ini nih ada nih. Next. Nah ini, jadi kurang sabar. Ada nanti yang bagian kurang sabar itu ada. Belum nyunat orang hari ini ya? Anak ya, bukan orang. Ya, betul. Jadi prinsip Pareto dinyatakan sebagai aturan 80-20 bahwa dari suatu peristiwa sekitar 80% peristiwa dapat terjadi disebabkan oleh 20% dari penyebabnya gitu. Ini berkaitan umum ya, kalau di bisnis, di marketing tadi itu gitu ya, jualan produk, berarti produk 20%-nya dari keseluruhan itu yang paling mempengaruhi 80% omset kayak gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Kalau Mbak paham boleh silakan tanya atau pulang. Dan, ya, ini masih bisa gabung gini. Ya. Next. Oke ya, nanti boleh tanya. Yang selanjutnya yang five whys ya. Five whys itu berarti kakek takon ya. Mengapa gitu sampai 5. Ini yang mencetuskan pemilik Toyota itu, saya belum kenal, belum pernah ke sini ya. Makanya nggak saya tulis juga itu, teman-teman juga nggak akan hafal namanya. Intinya teknik tanya jawab sederhana untuk mencari akar masalah. Bisa jadi nanti kurang atau lebih dari 5 kali menanyakan kenapa gitu atau mengapa gitu. Nah ini 2 hal ini yang saya gabungkan sehingga nantinya itu teman-teman mau bikin SOP-nya tuh jelas SOP yang mana dulu ya. Bahkan waktu SOP dibikin pun masalah yang mana dulu yang akan kita atasi, karena SOP ini diharapkan mengatasi masalah kan ya, mengatasi masalah sehingga muncullah standar, siapapun yang atasi masalah itu hasilnya tetap sama kan gitu. Prinsipnya di SOP sederhananya itu seperti itu gitu. Jadi kenapa kita perlu mencari akar masalah gitu ya, karena masalah bisa muncul kembali dalam bentuk yang lain gitu jika kita nggak benar-benar tahu akarnya di mana gitu. Makanya untuk mencari tahu akar itu kita harus pakai pertanyaan kenapa itu. Nanti kita buat turunan istilahnya. Next. Nah, salah menentukan akar masalah, salah memilih solusi itu. Apalagi di dunia kesehatan nih, dokter misalkan, dia analisanya keliru, bisa fatal kan? Sama sih sebenarnya di bisnis juga sama. Teman-teman pasti mengalami dan kita itu sebuah ini ya, sunatullah semacam itu ya. Kita harus belajar berbuat salah biar nanti enggak keliru lagi berbuat salah. Nah, ini dari sini teman-teman juga berkumpul di sini pun saya rasa karena pernah mengalami kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga kita butuh standar untuk mencari solusinya dengan SOP itu. Next. Ini contohnya nih. Satu-satu ya, jangan langsung Oke, masalah utama ini contoh ini, permisalan aja. Nanti teman-teman silakan cek ya. Next. Omset nurun nih. Kan pertanyaannya kenapa kok omset nurun gitu ya. Next. Oh, karena customernya yang datang mulai berkurang nih. Ya kan? Oh, kurang. Kenapa kok berkurang? Next. Karena yang sudah pernah datang itu nggak balik lagi, ini kebanyakan kok baru-baru gitu ya. Oh, terus dicek lagi, kenapa kok nggak datang, nggak balik lagi? Oh ternyata kita cek nih, tanya, oh ternyata kelamaan penyajiannya misalkan. Ini nggak, ini ya berlaku. Contohnya ini bukan Pak Der, ini ya, contohnya. Ternyata penyajiannya lama gitu ya.
Ini misalkan kita stop aja di sini. Ini mungkin bisa lebih dalam lagi, penyajiannya lama itu yang mana? Oh ternyata yang ini nggak semuanya misalkan ya. Contoh aja karena saya batas cukup 3, oke solusinya. Jadi gimana caranya? Kita kumpulin itu siapa yang petugas, chefnya lah, kokinya yang untuk bertugas sebagai bikin minyak-minyak. Ada 3 misalkan. Dicoba ini 1 orang, Mas David misalkan 8 kali, Mas Rizky 8 kali, Mei 8 kali. Diukur semuanya. Itu pasti akan ketemu ada yang 5 menit, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 20 menit. Nanti ada alasannya nih 5 menit karena lagi semangat di awal ini. Cepat ya. Yang lama ternyata sendoknya hilang, gasnya habis gitu. Kan ada kan kejadian-kejadian semacam itu. Nah, nanti yang dicari adalah bukan yang tercepat, tapi yang di tengah-tengah. Ya, maka dicari dulu masalah terbesar. Ya. Enggak. Ya, betul. Gini sebenarnya pertanyaanku balik ke slide yang awal. Sebenarnya apa masalah terbesar dari bisnisnya Mas David? Apa Mas? Contoh Mas. Cek. Kalau bisnis saya itu masalah terbesarnya itu karena kesehatan ya. Ada beberapa faktor sih sebenarnya. Ada komplikasi. Kita ngomong secara keseluruhan bukan hanya sunat ya. Kalau kesehatan itu karena di tempat kita juga kliniknya klinik umum sebenarnya. Ini sudah cocok banget ini sama kita ini. Ya. Ada omsetnya turun, kemudian kunjungannya berkurang, pelanggannya tidak kembali dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih ke omset itu ya. Lebih berarti milih teman-teman perlu dipikir mulai sekarang ya, karena nanti ini jadi tes bareng. Masih kita berpasangan mencari diskusi lah, biar nanti lebih praktek langsung gitu. Ini sudah pertanyaan-pertanyaan ini sudah mewakili klinik saya sebenarnya. Gitu. Udah dapat bocoran sampai berarti. Padahal ngawur. Dibuat SEO penyajian ya. Kalau kita sih kalau di klinik itu kan memang dia klinik saya itu bergerak di layanan bukan produk ya tapi jasa. Dia lebih ke personal branding ke sayanya sebenarnya gitu ya. Selama ini gitu ya. Iya, sampai saat ini. Nah, itu kesedihan saya sebenarnya. Nah, itu bukan penyajian yang lama tetapi siapa yang menyajikan kalau saya itu siapa yang menyajikan gitu. Sehingga pengennya siapapun yang melayani sama. Iya benar. Sudah beberapa mungkin kalau sekarang sudah bisa dikatakan itu ketika SOP sudah dilakukan ketika tidak ada saya paling bisa membantu omset itu paling sekitar 30% cuma 70% loss. Iya, loss. Bener, karena memang kalau kesehatan itu kan lebih banyak ini ya lebih banyak cocok-cocokan lebih banyak cocokan. Jadi ini agak berat buat saya sebenarnya Mas Juli ya, termasuk di sunat ya. Kalau sunat kita kan sunat ya betul katanya Mas Mas Baijo memang enggak bisa sunat 2 kali gitu tapi setidaknya kan rekomendasi rekomen ada menjadi sudah bahasan lain. Setidaknya tapi jadi one marketing ya kalau kita nggak jadi marketing lagi begitu. Berarti intinya ini ya omset menurun misalkan. Jadi nanti teman-teman silakan pilih dulu, nanti kita kasih tips ya. Next Mbak Mei. Terima kasih Mas David. Oke, sekarang nih stop. Oke, bagaimana awal mulai membuat SOP yang tepat? Jadi teman-teman sebenarnya kita nggak akan cukup waktu 2 jam di sini ya untuk benar-benar bikin SOP betulan ya. SOP betulan itu memang benar-benar sekarang teman-teman tahu dasar pemikirannya dulu, bisa direnungkan di rumah, di usahanya masing-masing. Next lebih detail lagi, entah itu kelas yang berbeda yang khusus memang serius bikin SOP atau di Good Planner bulan depan gitu sih. Nanti tergantung ketua panitia Mas Samsul. Karena dia gantian nyari ininya pematerinya biar nggak capek. Bulan depan berarti ya rencana. Oh gitu kan beda lagi. Oke. Baik, gimana nih?
Yuk. Nah, ini tadi yang sabar sih. Ya, jadi memang SOP ini perlu benar-benar kita beda ya. Kalau marketing itu mungkin langsung ujus langsung ini ya, menyala gitu ya, berapi-api. Untuk kalau di SOP justru agak pelan-pelan kita akan memastikan benar-benar sistem itu berjalan betul, dan yang penting yang kedua adalah bisa dikontrol, bisa dievaluasi gitu. Karena kalau cuman hanya sekedar bikin, beli juga ada itu ya, SOP beli itu juga ada. Tapi ternyata nggak disarankan semacam itu. Kenapanya nanti coba saya jelaskan di next ya kan. Nah, jadi yang tadi di awal saya sampaikan padukan dua cara ini, prinsip Pareto dan 5W. Jadi Pareto tadi adalah kita tahu apa yang paling penting ya dalam bisnis kita, itu apa yang akan jadi fokusnya, yang mempengaruhi semuanya, dan carilah di sana masalah itu, akar masalahnya seperti apa sebenarnya. Itulah. Ini yang akan menjadi PR teman-teman di tugas hari ini ya, saling diskusi, nanti cari masalah utamanya, terus juga obrolin soal itu lah, Pareto dan 5W-nya itu. Next. Nah, ini. Nah, silakan bagi yang baru datang mungkin bisa di sini Ibu, monggo biar berpasangan. Mas Samsul mau ikut juga. Ya. Nah, silakan pisangan dua orang. Ini kurang satu nih. Pak Der mesti sama Bu Der ini. Nah, apa sama Mas Santosa, ayo mau apa sama Mas Zul itu. Nah, itu. Saya yang di sini harus ngerjain tugas, kalau enggak boleh pulang. Ya pas ya, dua-dua ya. Nah, silakan teman-teman berdiskusi ya, dua orang berpasangan masing-masing, masalah terbesar di bisnisnya itu apa sih gitu. Nah, lalu jangan lupa diskusikan juga bagian mana yang akan dibuat SOP terlebih dahulu. Jadi gunakan prinsip Pareto dan 5W gitu. Ada yang tanyakan dulu? Apa langsung coba aja ya? Langsung coba ya biar akhirnya paham, diskusi, saling menceritakan ya maksudnya ya. Bukan bisa bebas, kanan kiri boleh, depan belakang boleh. Atas bawah juga boleh tuh. Faisal sama ini. Diskusikan. Jadi itu jadi tempat curhat gitu ya. Sampean pikirkan dulu, terus nanti itu tanyakan, saling menanyakan, menyampaikan lah. Nanti random aja kita ajak beberapa yang contoh biar nyampaikan di depan, pasangan mana gitu, biar apa sih yang menjadi kendala bisnis dan apa yang akan menjadi Pareto dan 5W-nya itu yang akan menjadi SOP nantinya. Paham ya? Oke, silakan. Dipersilakan, kira-kira berapa? 15 menit ya insya Allah ya. Oke. Karena masalahnya udah pasti di kepala itu sebenarnya ya. Dari kemarin-kemarin udah ada. Oke, silakan. Oke, sepertinya seru banget ya, dan kayak sampai sore ini nggak habis ini nanti ngobrolnya. Oke, Mas Sar. Ayo kita pengen belajar juga dari yang disampaikan teman-teman, manfaat buat teman-teman juga, buat tim yang lain ya. Ini saya hitung tadi ada 6 pasang lah, 1, 2, 3,
3, 4, 5. Ya. 6. 6 kali 2 itu udah 12 ya. Silakan bisa kita coba dulu perwakilan, barangkali nanti menutut waktunya bisa semuanya bisa nyampaikan ya. Siapa yang mau? Oke. Langsung 3 ini. Oke, langsung. Ayo bertiga. Satu kelompok 3 orang. Silakan maju. Langsung menarik donasi. Ayo maju. Beri aplaus dulu. Loh, bareng, nggak bisa kan saling tanya menanya. Tanya menanya. Sini. Jangan di situ nggak kelihatan. Oke, ayo siapa dulu? Sampai nyampaikan yang disampaikan temennya ya, bukan bisnisnya sendiri ya. Oh gitu. Ya, apa yang sampai nanyain siapa tadi? Oh iya, yang ini dulu, Aisyah dulu. Apa yang ditangkap dari masalah yang dihadapi oleh mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ini kan sedang memimpin sebuah perusahaan besar, yaitu HMJM Store ya Mas ya. Timnya itu banyak sekali, ada 59 orang. Nah, jadi masalah ini muncul ketika tim itu sedang mengalami demotivasi. Jadi HMJM Store ini dengan banyaknya tim, 10% dari timnya itu sedang mengalami demotivasi. Akhirnya mempengaruhi produktivitas dan hasil dari usaha yang sedang dijalani gitu Mas. Berarti masalah terbesarnya adalah internal. Kurang maju. Masalah terbesarnya adalah di tim. Ya, di tim internal. Menyemangati timnya itu maksudnya. Oh gitu. Atau membuat timnya itu selalu bersemangat gitu ya. Selalu bersemangat. Nah, terus kira-kira dari akar masalahnya dari mana? Tim kan nggak semangat nih. Iya. Dan itu yang paling berdampak pada seluruh organisasi atau bisnisnya ya. Betul. Nah, kira-kira apa yang menjadi akar masalahnya? Yang pertama dari mahasiswa tadi itu, yang pertama karena rasa kepemilikan. Jadi mahasiswa itu sense of belonging. Sense of belonging itu kurang, rasa kepemilikan atas institusi yang dia bawa itu kurang gitu. Jadi akhirnya motivasinya juga kurang. Andaikan rasa kepemilikannya itu tinggi, kalau misalkan ada apa-apa dengan institusinya pasti dia akan merasa gitu. Jadi dia akan lebih aktif lagi untuk membangun sebuah tim dan kinerjanya di itu. Itu udah apalagi terus diturunkan lagi jadi akar masalah lain? Terus yang kedua itu karena jarang ketemu ya Mas ya? Iya jarang ketemu. Iya karena liburnya mahasiswa ini beda Mas. Kalau kita mungkin hari Minggu aja gitu ya. Ini 2 bulan. 2 bulan ya. Makanya karena libur yang panjang itu akhirnya jarang ketemu, ditambah juga rasa kepemilikan yang kurang, akhirnya demotivasi, akhirnya udah. Berarti ketemu akar masalahnya adalah jarang ketemu. Iya. Jadi gimana nanti bikin SOP-nya atau bikin program kerjanya mungkin ya, yang membikin dalam kurun waktu itu event-event bisa ketemu bareng gitu. Nah kayak gitu kan. Betul. Karena kan organisasi atau institusi yang bukan ada motivasi lain kan biasanya untuk kenapa sih alasannya berada di situ dan sebagainya. Gitu ya. Apalagi? Apalagi Mas? Oke, Joko. Beri tepuk tangan dulu. Apa? Iya, oke. Sekarang gantian Mas Isa nyampaikan punya siapa? Sampean bisa milih. Mas Regif. Nanti Mas Regif nyampaikan. Kalau dari permasalahan dari Mas apa Regif ya, dari Mas Regif itu pertama tadi yang dibahas terkait dengan usaha herbalnya, terkhusus itu adalah madu. Jadi di madu tersebut permasalahannya bermula ketika si vendornya itu meninggal. Jadi harus cari vendor baru. Dan ternyata masalah dari situ vendor barunya ini harganya lebih tinggi. Jadi masalah yang tampak sebenarnya adalah pelanggan itu menghilang karena harganya naik. Karena harga naik disebabkan oleh vendornya yang harganya kurang kompetitif. Ya, dengan kualitas yang diharapkan sama, dengan spesifikasi yang sama dengan vendor yang lama yang sudah almarhum ini. Ya. Terus di situ masalah kenapa itu jadi masalah? Karena
itu kurang bisa mendeliver atau menyampaikan bagaimana value dari madu yang dari vendor lain ini. Karena tadi sudah saya dengar dari Mas siapa Mas? Regif. Aduh. Saya ingetnya Gifar terus. Mas Regif. Oke, Regif. Dari Mas Regif adalah sudah punya banyak calon vendor tapi harganya tinggi semua. Nah, di situ padahal dari pasar itu ada segmennya sendiri yang dari tadi analisis kami tadi ditunjukkan oleh Mas Aldo, itu ada pasarnya sendiri yang potensial, apalagi di Jember itu masih minim. Jadi di situ kurang masalah lebih dalamnya lagi adalah kurang masuk ke pasar yang potensial. Ke segmennya itu kurang masuk. Jadi masih terlalu luas dari segmen atau target pasar yang ingin dicapai. Ketika udah masuk ke target pasar yang dicapai, udah tahu gimana promosi yang efektif ke target pasar tersebut, itu bisa insya Allah bisa nemu lah. Karena produk itu kan ditujukan untuk target pasar tertentu. Kalau terlalu luas kan juga susah. Itu berarti jadi apa ini? Masalah terbesarnya lebih di mana? Targetingnya. Lebih ke target pasarnya, bukan vendor tadi ya? Ya, jadi karena ketika vendornya mungkin baru, tapi target pasarnya udah jelas, bisa lebih pas. Potensial itu bisa lebih berjalan. Oke. Baik. Terima kasih Mas Isa. Beri tepuk tangan dulu buat Mas Isa. Oke, lanjut. Mas Regi menyampaikan kendala utama di Mas Aldo ya. Mas Aldo ya. Kalau Mas Aldo ini pengusaha ya, jasa ini ya. Jasa, jadi merintis jasa di bidang IT ya, yang mulai merambah. Jadi permasalahannya lebih ke perawatan, pendampingan Mas ya, promosi ya, marketingnya, brand marketingnya. Di marketingnya karena sudah punya PT, sudah dibangun, hanya saja tinggal marketingnya. Marketing yang dimaksud apa? Bisa lagi nggak? Diturunkan lagi? Lebih ya? Awarenessnya ya. Belum dikenal maksudnya? Belum dikenal. Masih awal usaha, belum dikenal sama customernya, sama calon pembelinya ini. Seperti itu. Belum dikenal, berarti nanti itu goalsnya yang pengen dicapai kan dikenalnya itu kan? Ya, bagaimana misalkan promosinya. Jadi kita bayangkan, oke, saat ini ownernya yang menangani untuk marketingnya, tapi siapa tahu orang lain nih, ada tim marketing sendiri nih. Bagaimana tim itu bisa mencapai goals yang kita standarkan gitu sih. Nanti SOP-nya lebih ke gerak marketing, sales dan branding kayak gitu sih kayaknya. Oke, terima kasih tim 3. Tim lo. Permadian. Oke, ada yang mau maju lagi? Rizky dan Mas David, silakan. Atau di situ tapi berdiri ya? Di sini ya, biar bagus view-nya. Cek. Saya terus yang curhat, saya nggak tahu masalahnya Mas Rizky. Nah, nggak ada masalah tapi tetap jadi masalah ya. Cek. Mas Rizky aja dulu ya. Apa ini yang dia omongin? Kalau saya sekedar curhat barusan sama Mas Rizky, itu Mas Rizky memang hampir mirip dengan saya. Permasalahannya adalah personal branding. Jadi terlalu kuat personal brandingnya Mas Rizky sehingga kalau ada customer di toko dia masih mencari Mas Rizky seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai rasa dulu. Ya, satisfy ya. Tapi dia sudah mulai beranjak gitu ya Mas ya, sudah autopilot. Sudah mulai bisa ditinggalkan jadi. Ya seperti ini kan ditinggal ini sekarang. Istrinya yang anu ya. Yang berduret istrinya. Setidaknya saya sudah bisa fokus ngonten sekarang. Kalau dulu mulai bales WA, mulai ngupas turen, mulai ngambil turen semua. Capek. Berdarah-darah. Iya, Pak. Saya yang berdarah-darah. Nah, kalau Mas David ini tadi cerita, beliaunya terlalu kuat personal brandingnya. Jadi klinik Ibnu Sinanya itu malah tidak dikenal. Ini mati kayaknya Mas. Jadi klinik Ibnu Sinanya itu malah jarang dikenal orang. Jadi kalau umpamanya mau ke klinik, ya klinik Ibnu David akhirnya. Jadi berkunjungnya
berkunjungnya ke Mas Davidnya. Sunatnya pun itu ya bukan sunat Panda, mau sunat ke David, Mas David. Nah, akhirnya iya. Itu tadi kalau saya pribadi di dunia kesehatan itu cocok-cocokan. Kalau saya ya Coach Samsul ya, kalau dari prestis ya kebanggaan, saya seneng kan dipercaya orang kan, omset naik terus ya. Tapi dari segi manajerial enggak seneng sekali karena mau ke Bali 3 hari aja omset langsung jurus gitu langsung, omsetnya langsung turun, langsung loss itu. 70% Mas lossnya Mas. Iya 70%, asli itu. Dari rawat jalan malam itu ya, malam kalau rawat jalan kita cerita itu dari 20 sampai 26 pasien malam, itu kalau nggak ada saya paling cuma 10, 6, 4 begitu. Apalagi kalau pagi kadang cuma 3 gitu. Dokter loh ya, itu pagi 3. Jadi kos operasionalnya untuk bayari dokter aja nggak cukup sebenarnya kalau itu. Permasalahannya adalah kalau klinik itu penanggung jawabnya nggak bisa perawat. Regulitasnya itu, padahal kalau di puskesmas itu perawat bisa jadi penanggung jawab. Andaikan penanggung jawabnya itu saya sendiri, kayak Pak Der nih penanggung jawabnya Pak Der sendiri, kayak Mas Juli Surabaya 45 kan Mas Juli sendiri, itu lebih enak. Jadi kos operasionalnya kan tidak ada fee untuk menjadi penanggung jawab begitu. Oh iya maksudnya iya. Iya maksudnya iya sih, maksudnya cuman kalau gaji dokter itu kan dokter yang umum yang kita pekerjakan dengan dokter sebagai penanggung jawab beda fee, 2 kali lipat ya. Kan kita kalau misalnya jadi penanggung jawab bisa potong gitu ya, bisa potong. Oh penanggung jawabnya saya di SK Dinkes Dinas Kesehatan itu saya sendiri yang maju begitu kan sebagai owner dan sebagai penanggung jawab klinis begitu. Tapi kalau di yang sekarang terjadi itu masih nggak bisa begitu. Oke, itu ya kebaca ya bagaimana emang tadi juga di Mas Zul dan Mas Santosa itu sama, saya dulu juga sama semacam itu, bagaimana kita bisa meng-create tim kita yang bisa melanjutkan atau minimal punya standar yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada, oke. Terima kasih Mas Rizky dan Mas David. Beri aplaus buat dua teman kita di sini. Oke, mau maju semua? Khawatir nanti kurang ya. Satu kali lagi deh. Siapa yang Mbak dari Mbak ya, yang perempuan. Ayo maju berdua, silakan. Yang disampaikan bukan bisnisnya ya, tapi dari partnernya. Masalah dari bisnis partnernya. Apa yang menjadi kendala utama yang itu mempengaruhi sebagian besar? Silakan. Monggo di depan. Sama. Oh bareng berarti ya. Oh enak dong ini. Sama sih. Tapi masalahnya masa sama? Yang Pareto. Mirip-mirip ya. Mirip. Oke, silakan disampaikan. Kalau saya cenderung ke ini sih, ke manajemen waktu. Karena saya di sini kan masih bekerja di perusahaan. Jadi untuk membagi waktu, misalkan ada pesanan itu agak kerepotan gitu. Bisanya mungkin nanti bikinnya itu malam atau pagi harinya. Jadi dampaknya itu kurang istirahat seperti itu. Berarti lebih penanganan ordernya? Iya. Kalau omsetnya nggak ada masalah, masih ada sudah sih, ada. Itu. Tapi yang paling menguras ini lebih penanganan ya. Penanganan dari situ dampaknya juga omset menurun ya. Kalau misalkan selama ini kan saya masih sistem PO tuh. PO-nya itu H-2. Dari pemesanan tuh H-2. Jadi mungkin kalau untuk meningkatkan omset itu masih kurang. Ya, kapasitasnya untuk menangani ordernya itu. Iya, gitu. Sama, yang dari Mbaknya? Kalau saya dalam manajemen dalam membuat resep itu, dulu kan saya masih, ini kan awal saya bangun bisnis agak deket, ini. Pak, agak deket biar deket. Awal saya bangun bisnis kan awalnya tuh saya iseng. Sempat kena PHK gitu ya 2 kali. Dulu saya kerja ikut orang. Yeah. Nah, dan itu ibu saya itu bilang untuk membuat kue. Saya masih belajar, jadi
untuk resep masih belum konsisten, masih belajar. Dan mendadak ibu saya meninggal barusan, saya masih agak kebingungan bagaimana gitu. saya masih harus banyak belajar untuk membuat resep yang benar-benar konsisten, rasa yang benar-benar konsisten. Dan pada akhirnya karena ibu baru berduka ini, saya lebih ke ningkatno ke repack, jualno punya orang gitu. Jadi UMKM. Jadi soalnya apa? Karena kalau makanan itu sekali gak enak orang gak mau balik lagi. Kayak gitu. Untuk menjaga kualitas itu sementara sambil belajar nanti resep yang ini ya. Oke. Jadi gitu. Oke, terima kasih buat Mbak Elo dan Mbak siapa? Lili, terima kasih. Beri aplaus buat teman-teman. Udah ya. Kalau semuanya nanti takut waktunya nggak cukup, saya ada beberapa slide tambahan. Oke, terima kasih yang sudah nyampaikan. Mudah-mudahan bisa saling support nanti. Next, tinggal 2 slide lagi ya. Nah, stop. Ini teman-teman perlu memahami dan seringnya yang persepsi yang keliru soal SOP adalah beberapa hal berikut ya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. SOP tinggal beli aja, tidak perlu repot bikin gitu. Kenapa nggak sesuai? Karena setiap bisnis bisa aja dalemannya beda gitu. Bisnis yang sama pun tadi Mbak Lili dan Mbak Elo itu punya hampir mirip, tapi kalau diturunin lagi why-nya itu beda. Satunya Mbak Lili lebih ke karena nggak menguasai resep, karena ibu habis meninggal tadi kan. Mbak Elonya sudah anggap aja menguasai resep, tapi waktunya yang kurang gitu ya. Berarti kan harus diduplikasi ke tim itu. Nah, itu kan beda. Next, itu ya. Jadi nggak bisa asal beli aja. Saya punya teman juga yang jualan SOP juga. Gitu. Saya pernah lihat ternyata ya nggak selalu masuk gitu. Nah, teman-teman juga kadang mikir SOP harus perfect di awal, semuanya harus sempurna, nggak ada cacatnya, enggak ya. Lakuin aja yang fokusnya di Paretonya itu. Teman-teman sudah punya masalah ya, Pareto yang paling berpengaruh keseluruhan bisnis. Dari ketemu masalahnya apa tadi, misalkan soal membuat tim kita bisa punya standar pelayanan yang sama tadi misalkan Mas David gitu. Standar pelayanan yang mana itu? Pelayanan kan mulai dari greeting mungkin di awal atau posisi, saya nggak tahu kalau di kesehatan apa aja ya, A sampai Z. Yang paling mendesak yang mana? Yang paling itu berdampak banget gitu. Oke, greetingnya belum dulu, skip dulu, tapi yang lebih utama yang ini. Nah, itu juga di Pareto juga gitu ya. Sehingga ketemulah A sampai Z, mungkin yang paling penting cuman G, H, I misalkan 3 itu. Mulailah dari situ nanti. Biar teman-teman nggak kebayang kompleksnya masalah, sehingga fokusnya ke 3 hal yang tadi itu. G, H, I, poin-poin semacam itu. Itu yang sama juga saya lakukan di Surabaya 45. Next. Nah, ini tadi ya. Semua hal, jadi nggak harus A sampai Z itu benar-benar detail ya, sehingga menjawab ketika ada masalah ini SOP-nya ada. Belum semacam itu ya. Belum seperti sekelas Toyota SOP-nya tuh sampai kayak tebel buku gitu kan. Enggak semacam itu ya. Kita masih awal, kita fokus saja ke masalah yang paling krusial. Next. Nah, ini juga berpikirnya sekali bikin itu bakalan udah wis ini akan dipakai terus ya. Jadi SOP atau yang standar-standar itu menjadi living dokumen atau dokumen hidup. Dokumen hidup itu harus diperbaiki ketika ada perubahan ya. Udah selesai nih tadi minyaknya 10 menit rata-rata nih, bisa nggak dinaikkan jadi 7 menit? Itu jadi SOP yang baru. SOP yang baru bikin minyak 7 menit nah itu. Nah, tes terus 7 menit selesai, yang baru 5 menit, terus sampai ketemu yang paling mentok gitu misalkan 3 menit 2 menit, nah itu sampai semacam itu ya. Karena harapannya semakin cepat, kualitas sama, customer juga semakin banyak ya kan kapasitasnya yang ini ya. Saya nggak nyebut merek ya, ada sebuah warung atau rumah makan itu kelihatan rame, tapi setelah saya pelajari, saya makan di situ hampir 1,5 jam boleh. Ini ramenya karena nungguin sebenarnya, bukan karena ini ya, makannya itu lebih cepat daripada nungguin. Pernah kan ngalami restoran kayak itu ya? Itu entah ini disengaja atau saya sampai mikir ini kayak perlu ketemu Pak Armala yang punya biar belajar tentang bagaimana bisa cepat penyajiannya gitu. Oke, next. Jadi itu jangan teman-teman nggak perlu punya pikiran yang semacam ini.
Ini harus dihilangkan biar semakin bergerak ya masalahnya itu dengan solusi yang kita buat. Next. Nah ini simpel aja yang saya coba rangkup dari apa yang sudah saya jalankan. Perlu teman-teman ketahui masalah yang di Surabaya 45 itu soal sistem gitu ya. Yang paling Pareto yang kita lihat ya. Ada marketingnya udah jago, ini ada Mas Samsul dibikin gini, lagi-lagi dapurnya kalau nggak siap ya kan seringnya kedodoran. Nah kurang lebih sebulan 2 bulan yang lalu lah akhirnya kita menjalankan, dan menjalankannya itu nanti step by step aja. Ini step-stepnya ya. Yang pertama tadi ya, carilah Pareto dari keseluruhan bisnis. Ini poin pentingnya, dari seluruh bisnis. Oh banyak sekali masalahnya, dari omset, dari pelayanan, pilih dulu mana. Jangan semuanya digarap, pusing sendiri nanti. Pelayanan dulu, oke pelayanan, saya langsung Mbak Mi. Cari bagian yang tadi dari masalahnya itu ketemu satu, pelayanan, cari lagi Paretonya, pelayanan yang mana, itu tadi yang saya sampaikan ya. Pelayanan yang mana nih? Soal apa Mas David? Kalau di pelayanan itu sampean mau fokus ke pelayanan yang mananya itu apa? Yang jadi perlu distandarkan? Prioritas. Yang sampean kan kalau nggak ada sampean orang berkurang kunjungannya ya. Nah ini kita pengen sebenarnya ya kenapa memilih sampeannya itu karena apanya? Masa sugesti? Kalau misalkan orang lain dengan kemampuan pelayanan seperti sampean kira-kira tetap laris nggak? Laris kan? Nah itu kan berarti kan bukan mukanya ya yang dibutuhkan ya kan? Kalau mukanya semua dioperasi plastik seperti ini gitu solusinya, pakai topeng gitu. Tapi kan lebih ke, nah sampean pasti tanya aja, sebenarnya ini perlu divalidasi ya teman-teman, jangan kepedean nih. Oh karena nyari saya ini, ternyata dicari kenapa sih? Oh karena Mas David itu ramah, dah itu. Karena Mas David ini ngajak ngobrol, itu kan seneng ya. Kita kalau ke dokter atau ke ini kan tiba-tiba sakit apa suntik beres pulang itu kan kayak nggak ada ini ya, tapi ditanyain. Karena soal ya sugesti ada juga sih yang gitu. Tapi itu saya rasa bukan Pareto. Karena kita kan pengen membangun branding kan. Branding yang diharapkan yang dikenalnya Ibnu Sina bukan Ibnu David ya. Kalau emang Davidnya diganti aja, jangan Ibnu Sina, Ibnu David. Jadi lebih ke tadi misalkan soal keramahan. Gimana keramahan yang seperti apa gitu. Sebenarnya harus detailkan juga. Ramah itu pertama nanya nama misalkan, senyum, terus silakan duduk, diajak ngobrol, basa-basi. Itu jadi standar sesederhana itu. Sampai tinggal nyari orang yang kira-kira bisa nggak jalanin itu. Gitu. Nah, tulis. Yang pertama dari tadi nggak nulis berarti. Nulis ya. Jangan lupa ini nanti ada rekamannya kok. Insya Allah dari Lebih Berkah akan diupload di sosial medianya. Itu ya mulai kegambar ya teman-teman ya. Masalah usahanya dibuat apa nih, lebih ke marketingnya, lebih ke produksinya, lebih ke pelayanan dan sebagainya. Pelayanannya dikecilin lagi, diturunin lagi. Next. Gitu. Nah, ini diskusikan dengan tim, jangan kalau ada tim ya, misalkan minimal istri lah, harus ada partner lah biar ikut mikir gitu, biar enggak kita berasumsi sendiri. Nah, kalau perlu nanya ke customer, misalkan ini berkaitan dengan customer, nanya ke orang-orang yang berkaitan dengan itu, memvalidasi masalah kita itu pas gitu. Nah, kalau sudah, nanti cari solusinya, lakukan uji coba. Nah, ini yang keempat juga penting. Tadi yang juga saya sampaikan di awal, SOP kadang cuma dibikin tok ya, dijalankan atau enggak itu embuis, ya akhirnya enggak jalan. Itu cara pentingnya adalah kita butuh namanya audit kepatuhan, ya. Audit kepatuhan itu apa sih? Ya kita cek aja sudah dikerjain apa enggak. Makanya akan sangat penting poin-poin dalam SOP itu sederhana, mudah dipahami, dan gampangnya pakai poin yang ini aja, dikerjakan atau tidak. Kalau di kita pakai semacam kayak biasa kita review di Google itu, bintang 1 sampai bintang 5 ya. 1 berarti paling jelek, 5 paling bagus. 1 itu berarti enggak pernah dikerjain sama sekali. 2 itu dikerjain dikit-dikit, 3 tengah-tengah, 4 itu udah sering tapi kadang lupa. 5 ini udah perfect yang dia selalu siapapun yang datang.
Gitu. Nah, harapannya adalah mereka sudah, siapapun orangnya nanti kita tempelin SOP itu dan kita kontrol pakai audit kepatuhan, dibuat skor, ya skornya bintang tadi itu ya. Kalau 1 tinggal dijumlah aja. Itu akan ketahuan skornya itu. Dan tim auditnya ini yang independen ya, yang dia nggak ada kepentingan, jangan ownernya, cari minta tolong siapa gitu ya, minta tolong berapa kali dicek, kok ini sering kelewat, nah dikasih skor. Skornya ini tujuannya untuk apa? Bukan untuk nantinya menyalahkan dia ya, tapi ini mengevaluasi apakah kita sudah bagus nih mengajarkan ke tim kita. Apakah tim kita sudah paham nih, dicari feedbacknya. Sebulan dievaluasi lagi gitu. Bahkan kita pun banyak anak magang nih ya. Kita itu di Surabaya 45 itu ada karyawan, ada anak magang. Karyawan 50-an, magang itu 20-an. Anak magang ngerjain SOP ada yang lebih bagus daripada karyawan. Tuh. Ya kan? Terus sampai mikir ngapain bayar karyawan kalau anak magang ini lebih ini kan. Jadi spesifikasinya anak magang masih Mbak Maila ini juga anak magang ini, Panjul ini. Ya, belum ada SOP tapi mereka. Karena kita lebih dahulukan yang di tim cabang, mereka di digital marketing belum ada, karena belum urgent di situ. Nanti setiap nilainya kita dampingi untuk dievaluasi. Nah, dievaluasi udah bagus, nanti yang udah bagus itu jadikan SOP gitu. Next, kayak evaluasi di bawahnya ini SOP ini. Jadi bagaimana SOP kita itu sudah bagus nggak? Bisa jadi SOP kita yang terlalu ketinggian itu bisa diturunin lagi, yang kira-kira bisa jalan dulu deh itu. Nanti sambil jalan diperbaiki lagi, naikkan levelnya. Kayak tadi ya, bikin minima 10 menit, udah bagus dinaikkan 8 menit, dinaikkan lagi 5 menit sampai ketemu 1 menit misalkan. Nah, terus juga perlu dicek SDM yang menjalankan nanti evaluasinya, apakah dia emang kompeten enggak? Kalau enggak ya ganti misalkan. Atau kalau memang kurang belajarnya yang mana nih yang perlu di training. Jadi dari hasil evaluasi ini kita bisa menetapkan training apa yang perlu untuk si dia itu. Bisa beda-beda kan? Si A ini ternyata soal pelayanan. Pelayanan yang mana? Oh, dia masih kaku, nggak bisa senyum. Ayo belajar di situ. Kita yang dampingi. Gitu. Jadi nggak asal semua training diajarkan itu enggak. Oke. Next. Nah, ini lakukan perbaikan berkelanjutan. Kerennya ini ya, continuous improvement. Saya bahasa Indonesia kan biar lebih gampang ya. Next, itu 7 hal. Ini slide terakhir aja. Selamat bekerja teman-teman, bikin SOP dan sebagainya. Semoga nemu ya, segera nemu yang paling Pareto. Ini penting juga, jika disisakan hanya 1 tugas untuk pemimpin, maka tugas itu adalah mengambil keputusan. Jadi silakan teman-teman menjadi leader yang bisa mengambil keputusan untuk bisa menetapkan nih mana yang akan kita perbaiki di bisnis kita. Gitu. Itu sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Beliau plus dulu buat Mbak Mi. Beri tepuk tangan untuk Pak Julianto. Terima kasih. Jika disisakan hanya 1 tugas untuk pemimpin, maka tugas itu adalah mengambil keputusan. Mantap sekali. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan. Tadi kan kita sudah diskusi bersama sesama teman. Mungkin ada yang mau didiskusikan bersama Pak Julianto. Mungkin ada pertanyaan, jangan malu-malu. Mungkin ke Mas Faisal atau Mas Rizky. Sudah cukup. Oh, ini. Oh, jelas. Saya kira Bos Antosa mau ini suka tanya, ngeprank. Mas. Ngeprank. Oke. Mungkin kita tes semangat dulu ya, seperti yang tadi di awal kita tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Nah, kalau saya bilang tepuk berarti tepuk. Kalau cuma bilang 3 itu jangan tepuk. Kita ulangi lagi ya. Oh, gitu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1. Waduh.
Lagi memikirkan masa depan kliniknya nggih Pak, supaya lebih bagus lagi. Nggih. Seperti yang saya bilang tadi, kita ada kuis 3 pertanyaan. Kalau bisa jawab, silahkan angkat tangan. Nanti setelah saya persilahkan untuk menjawab, kalau benar akan dapat hadiah. Oke. Saya bacain tulisannya nih. Syukuri hari ini, ikhlaskan yang telah berlalu. Asik. Siapa yang mau ini? Pertanyaan pertama. Apakah itu prinsip Pareto? Wes, langsung. Habis ini ya Mbak, ada 2 pertanyaan lagi. Mas Ihsan ya, Mas Ihsan apa sih prinsip Pareto itu? Prinsip Pareto simpelnya adalah prinsip ketika 20% dari effort menghasilkan 80% dari hasil, atau kebalikannya, 80% masalah berasal dari 20% masalah inti. Wih mantap, betul nggih Pak? Betul. Selamat kepada Mas Ihsan. Nggih. Oke. Pertanyaan kedua, Mbak, ini ada pertanyaan lagi Mbak. Untuk menyusun SOP perlu memadukan 2 hal. Apakah itu? Ada di sini. Ayo, tadi ada 1 prinsip dan 1 lagi. Aduh. Mbak Elo. Nggih, Mbak. Betul banget. Ya, mantap. Ini buat Mbak Elo. Oh iya. Bu. Ada 1 pertanyaan terakhir. Yang ini deh. The world will be more beautiful if you smile. Dunia akan lebih indah kalau kamu tersenyum. Asik. Pertanyaan terakhir. Tadi ada beberapa pemikiran yang salah tentang SOP. Sebutkan 2 saja. Ayo. Ada 4 tadi kalau nggak salah atau 5. Bu, nggih. Ayo. Oh, nggih. Permisi, Mas. Ada pemahaman yang salah tentang SOP. SOP harus beli sama SOP harus sempurna. Oke, SOP harus sempurna sama SOP harus beli. Oh enggak, ya benar sekali. Selamat. Oke. Selanjutnya yang terakhir, karena masih ada pin lagi, saya punya games. Membutuhkan 1 orang untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju? Siap, bisa Mas. Ayo. Ini ada permen juga, ada permen kopi. Lumayan kalau ngantuk di perjalanan. Oke. Jadi permainannya adalah harus menjawab jawaban yang salah. Misalnya saya jawab kursi ini warnanya apa ya Mas? Hijau. Salah, berarti nanti saya kasih 1 permen setiap jawaban yang salah. Oke, siap ya? Siap. Kucing kakinya ada berapa? Kucing kakinya ada berapa? 3. Ayam kakinya ada berapa? 4. Langit warnanya apa? Hitam. Daun warnanya apa? Biru. Wih mantap, betul semua. Ini ada dapat berapa ini Mas? 4. Loh, harus salah Mas jawabnya. Loh, harusnya jawabnya 3 Mas. Benar Mas. Tapi nggak apa-apa, nggak dapat permen tapi dapat ini Mas. Selamat ya Mas. Sengaja tadi Mbak. Agak sengaja biar dapat kopi kok. Oke. Kita udah nyampe di penghujung acara nih teman-teman. Sedih banget ya berpisah sama kita semua. Tapi kita akan ketemu lagi. Nantikan lagi acara ini, oke? Terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir pada hari ini. Kepada yang sudah mensukseskan acara hari ini. Kita beri tepuk tangan bersama-sama.
Memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dan kekurangan. Kopi nggak harus good day, biskuit nggak harus good time, tapi orang yang terus melangkah maju pasti goodpreneurs. Selebel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jargon ya. Goodpreneurs. Jawabannya good to grow. Lagi ya. Goodpreneurs. Goodpreneurs. Mantap.